Apa aja sih yang perlu disiapin untuk kuliah ke luar negeri? Nah, podcast kali ini kita akan bahas lebih lanjut terkait hal itu. Di podcast hari ini kita akan coba bahas, kalau misalnya teman-teman tahu, seminar minggu lalu nih kita sudah bahas tips sama triks tentang IELTS, TOEFL, terus apa perbedaan dari kedua tes tersebut. Nah, hari ini kita akan coba bahas dari kasus real yang biasanya terjadi di IF. Itu orang datang tanya nih, aku mau tes TOEFL, aku mau tes IELTS, bisa atau enggak. Tapi ketika kita coba tanya, tujuanmu buat apa dulu nih, kalian mau kemana dan tahu nggak kalau dari macam-macam tes itu ternyata punya target skornya sendiri. Nah, ketika ditanya seperti itu mereka diem nih. Kali ini kita akan coba bahas sama orang yang berpengalaman, dengan teman saya sendiri mungkin nanti hari ini ya. Kita akan coba tanya experience-nya dia. Profil pembicara kita hari ini adalah dia punya pengalaman sekolah di luar negeri, terutama di New York Film Academy di LA selama 3 tahun. Dan nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut terkait persiapannya gimana nih, apa aja yang dia siapin sebelum akhirnya dia memutuskan untuk study overseas. Langsung saja kita bahas hari ini, karena sudah ada pembicara kita hari ini, tamu, temen, apapun itu. Kita akan langsung bahas experience-nya dia yang sudah pernah study overseas. Kita langsung tanya-tanya persiapannya dia, apa aja yang disiapin, supaya teman-teman juga tahu nih kira-kira kalau misalnya nanti mau ada rencana buat study ke luar negeri, stepnya kayak gimana nih. Langsung aja kita bahas. Halo Albert. Halo. Oke, senang sekali. Thank you sebelumnya, tapi Albert udah nyempetin datang ke podcast kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Albert, kayak tadi kan kita sempat sebutin kalau ternyata Albert punya experience di New York Film Academy di LA ya, Albert ya, selama 3 tahun di sana dari 2014-2017. Boleh ceritakan sedikit nih, Albert, ke kita semua kesibukannya sekarang apa nih kira-kira? Sekarang saya kesibukannya, saya lagi membuat podcast sendiri, namanya Can't Camp, itu dari tiga teman saya yang dulu kita waktu belum terlalu dekat, kita dekatnya gara-gara kita tidak bisa camping bersama-sama, pergi camping waktu Januari, waktu winter dingin banget, tidak membawa barang-barang yang penting, jadi kedinginan, tidur di mobil akhirnya. Oke. Ini teman-teman dari teman-teman dari yang saya ketemu di New York Film Academy. Oke. Tersebar sekarang kita akan buat podcastnya, satu orang dari LA, satu orang dari Thailand. Oke. Dan akan membuat podcast tentang games. Dan kita ingin mencari dan berbicara tentang keindahan yang ada di dalam video game. Keindahan di video game. Konsepnya kayak apa nih? Indah ini kan kita tahu kalau misalnya di deskripsikan di objek wisata atau apapun itu indah, udah kelihatan. Tapi gamenya sendiri yang Albert sama teman-teman lihat, apanya yang indah kira-kira? Menurut kita keindahan bisa diambil dari cerita, dari cara mainnya, dari lokasinya. Salah satu contoh ya ini yang lagi besar itu namanya Last of Us. Itu besar gara-gara ceritanya sangat berbeda dengan cerita yang biasanya kita lihat di game-game yang lama. Sangat dalam, sangat emosional, dan membawa perasaan yang untuk orang game, karena berbeda dengan menonton film, di mana film Anda hanya menonton di kursi mengikuti perjalanan, tetapi kalau main game ada elemen bermain menjadi karakternya sendiri, dan akan merasa daripada menonton film. Oke, jadi coba bikin podcast dan ngulik sisi lainnya game ya, berarti saat ini ya, Al sama teman-temannya juga. Oke, kayak yang aku sebutin di awal nih, Al, di New York Film Academy di LA ya, yang itu jauh banget. Selisih berapa jam sih sama Indonesia? Apanya berapa jam? Selisih berapa jam sama Indonesia, perbedaan waktunya? 14 jam, 15 jam. 4,5 hari ya berarti. Sini pagi, sana sore berarti ya. Iya, kayak gitu ya. Sekarang sana lagi malam, lagi tidur sekarang. Oke. Karena punya experience tadi di luar negeri nih, boleh diceritain sedikit nggak? Kenapa akhirnya memutuskan untuk melanjutin kuliah di luar negeri? Kalau di Indonesia sendiri ada. Biasa pikiran orang-orang kayak gitu tuh. Yeah. Dan kita tahu sendiri kalau pemilihan universitas luar negeri itu kan banyak banget ya. Nah, coba ceritain dikit deh, Al. Kenapa akhirnya milih untuk melanjutin ke luar negeri? Ya, waktu sebelum aku masuk perfilman, di advice untuk masuknya arsitektur. Terus masuk arsitektur, merasa nggak cocok karena ya desainnya kurang bercerita, dan gambarnya itu. Terus akhirnya mulai belajar dari internet, dari YouTube untuk perfilman, dan untuk itu terus saya
Aku taunya belajar perfilman itu di Amerika, tapi cari dulu di dekat-dekat, kan takut jauh-jauh ya juga ya, cari di Jakarta. Perfilmannya masih kecil, sekolah perfilman masih ada satu waktu itu, salah. Terus cari lagi masuk Singapura masih ada, cuma juga kecil. Terus aku ditawari sama kakak saya yang lagi waktu itu juga lagi belajar di Amerika. Mau sekolah ini aja dah, temanku ada sekolah di sana, bagus. Terus aku research, wah ini bagus, soalnya beda dari sekolah lain, ini sangat praktek dan sangat praktek dan bisa cepat menerima ilmunya, dan itu beda dan lebih cepat. Biasanya itu universitas lain itu 4 tahun, ini 3 tahun, tapi juga nggak ada liburannya juga jadinya. Oke. Berarti itu sama sekali nggak ada liburannya? Jadi biasanya kalau universitas Amerika itu ada summer break. Oke. Summer breaknya yang harusnya ada summer break dijadiin 1 semester. Oke. Sebentar, aku potong lagi. Ada perbedaan yang signifikan nggak dari segi cara belajarnya mereka di US dan Indonesia? Kita tahu tadi kan Al sempat cerita kalau sempat kuliah di arsitek gitu ya, di Surabaya ya. Kita tahu kalau misalnya kampus-kampus Indonesia kan biasanya ada libur 3-2 bulan tuh biasanya. Tapi kalau tadi Al cerita nggak ada liburnya sama sekali. Tapi dari sistem pembelajarannya mereka betul-betul beda atau ada kesamaan? Memang beda sih. Soalnya juga beda jurusan juga ya. Tapi ya mungkin sisinya lebih mungkin dari awalnya lebih lebih efisien, bukan efisien tapi lebih menjuruh ke apa yang kamu mau belajar. Fokus ya, berarti ya. Lebih ketika kita langsung ambil itu ya pembahasannya pasti ya soal itu dan lebih difokuskan lagi gitu ya berarti ya. Lebih fokuskan dan belajarnya lebih cepat, lebih keras. Di Amerika menurutku memang waktu saya belajar di sana keras banget. Banyak yang keluar dari jurusannya karena merasa keberatan. Karena pressure-nya lebih tinggi kalau aku tangkap ya ini ya. Iya. Pressure-nya lebih tinggi karena mungkin ya kadang-kadang orang lihat perfilman atau lihat itu buat film gampang lah ya kan, terus lihat prakteknya susah banget. Banyak yang perlu dipertimbangin berarti ya. Salah satunya apa nih yang nggak kita tangkap? Misalnya nih, aku orang awam nih. Yang aku tahu kalau misalnya kita mau bikin film ya udah kita prepare kamera, kita prepare orangnya, kita bikin skripnya. Ya udah kita nge-flow aja ngikutin skripnya. Tapi ada hal lain nggak selain itu yang perlu dipertimbangkan? Ada. Lokasi. Semua lokasi nggak mungkin gratis. Pasti ada yang minta uang. Benar kan? Benar. Terus belum tentu skripnya waktu dibaca sama orang, baca sama aktor bagus. Belum tentu orangnya cocok dengan karakternya, cocok dengan aktor yang dipilih. Kadang-kadang harus ganti on the fly. Kadang-kadang juga harus. Terus apalagi ya, banyak kok. Soalnya harus belajar lighting, harus belajar script writing, editing, semuanya harus dipengetahui sebelum mulai syuting film. Karena kalau mulai syuting film tanpa semua persiapan yang tersedia, pasti akan ada kesalahan yang muncul waktu syuting. Oke, balik lagi nih Al ke pertanyaan kita tadi. Kalau misalnya aku tangkap dari ceritanya Al sendiri, sempat kuliah di arsitek dan ngerasa pendidikan di arsitek kurang bercerita ya tadi ya kalau nggak salah tangkap ya. Terus akhirnya memutuskan untuk melanjutkan di perfilman, tapi ngelihat ternyata peluang sekolah di Indonesia masih kurang gitu ya. Akhirnya mutusin gue cari-cari sekolah, terus dapatlah di Amerika. Tapi kalau aku boleh sambungin lagi nih pengambilan keputusannya nih sekarang. Biasanya kalau dari kita sendiri punya keputusan nih, kita punya mau karena kita yang ngejalanin, tapi biasanya kontras sama orang tua. Komunikasinya Al sama orang tua gimana nih? Untuk yakin orang tua kalau aku lagi pengen ini dan pengen fokus ini, dan aku yakin hasilnya bagus. Sebelum itu, kita tahu kalau dunia perfilman kadang kan peluangnya juga kecil ya dulu ya. Tapi kalau sekarang kita lihat peluangnya gede. Kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin YouTube sendiri dengan ilmu itu. Tapi dulu kan kita tahu itu nggak seberapa gede. Nah, komunikasinya Al sama parents gimana nih? Wah ya, susah ya berbicaranya berminggu-minggu, diskusi gimana dengan step. Tapi at the end of the day, parents saya sangat mendukung. Soalnya mereka sudah lihat kalau saya sudah bersusah payah di jurusan arsitek, dan mereka hanya ingin aku itu bahagialah, anggapannya suka dengan jurusan yang aku pilih dan bisa maju di
kerjaan yang aku mau pilih gitu. Oke, akhirnya mau ngedengerin apa yang jadi masukannya Al juga ya untuk harusnya ya. Oke. Tapi sekarang kalau misalnya kita masuk lagi nih di US, di negaranya orang, sebelum kita bahas step-stepnya Al masuk ke sana ya. Kita tahu kalau komunikasi bahasa Inggris kan pasti kan ada standar tertentu nggak untuk nyamain, kayak misalnya susah nggak sih kita ngobrol sama Indonesia aja nih ya, biasanya bahasa Inggris oke lah kita di vocab-vocab tertentu, tapi waktu kamu socialize sama orang-orang sana bahasanya udah bener-bener beda dari yang biasanya atau gimana? Mungkin kalau disamain semuanya, mungkin orang sana lebih santai menurutku ya, lebih friendly. Tapi juga kan gara-gara friendly dan kita kan orang ya juga sedikit suka orang bersendiri, susah untuk integrasi dulu awal-awal. Tapi kalau bertemu dengan teman, karena aku sekolahnya di universitas yang terkaum internasional student, jadi semua orang internasional semua, jadi lebih gampang untuk menyampurnya. Oke, dan nggak hanya dari orang-orang US ya berarti ya, semua dari situ ya, even itu dari Asia ataupun dari negara-negara yang lain yang kayak gitu ya berarti ya. Iya. Oke, untuk pemilihan kampus sendiri nih Al ini termasuk orang yang coba milih kampusnya dulu atau negaranya dulu. Biasanya kan kita coba pertimbangi nih. Kalau misalnya kita mau pilih, oke, aku mau kuliah di Jepang lah contohnya. Kampusnya aku bisa cari nanti lah. Pokoknya aku maunya ke Jepang kayak gitu. Atau misalnya Al nih udah mutusin, aku maunya ke Oxford. Jadi entah itu tempatnya di Inggris atau dimanapun terserah. Pokoknya aku maunya ke kampus yang itu. Nah, ini termasuk yang mana untuk mempertimbangkan study overseas-nya nih? Wah, study overseas aku sih lihatnya jurusannya yang terbaik yang mana, terus dari negara, bukan negara juga ya, kampus yang yang terdepan di jurusan itu ada di mana. Terus setelah itu lihat ada di negara mana dan mengikuti prosesnya, apapun proses universitas itu juga. Mungkin ya jadi dari kampus dulu pentingannya. Kampus atau jurusannya dulu berarti kampus atau jurusan dulu. Kalau misalnya kita mau cari, misalnya mau ngelanjutin bahasa Inggris aja simpelnya ya kita cari tahu dulu nih list dari jurusan itu ada di kampus mana aja kayak gitu. Baru jadi pertimbangannya nanti kita bisa nggak buat kesana kayak gitu mungkin ya berarti ya. Iya. Untuk pertimbangan. Oke. Persyaratan khusus untuk masuk ke universitas tersebut tadi Al, masih inget nggak yang jadi syarat khusus buat masuk ke situ apa? Syarat utama yang jadi untuk masuk ke syarat utama kalau nggak salah harus ada TOEFL, terus harus ada ada essay yang tertulis, harus buat video dan harus persiapan menunjukkan ya biasalah raport dan lain-lain. Ya gitu, tapi semua sekolah yang aku tahu berbeda-beda, tiap sekolah-sekolah yang tiap universitas requirement-nya beda ya. Tapi untuk yang di New York Film Academy itu syaratnya Al sendiri itu difokuskan ke jurusannya atau syarat umum universitasnya? Kalau nggak salah syarat umum. Syarat umum universitasnya, berarti nggak ada persyaratan lain untuk masuk ke jurusannya waktu itu ya Al? Iya. Nggak ada ya, itu langsung ke universitasnya? Seingatku nggak ada, tapi mungkin mungkin ada. Tapi termasuk susah nggak masuk ke New York Film Academy ini? Minimum skor TOEFL-nya berapa? Wah, nggak tahu, sudah lama. Udah lama ya? Sampai 500 lebih? Lebih rasanya. Kalau kita lihat, aku nggak tahu ya, tapi waktu itu untuk diploma sendiri di PTN aja untuk lulus 400 sampai 450 nih di Indonesia untuk TOEFL. Tapi kalau di sana untuk masuk sendiri 500 lebih ya mungkin ya. 500 lebih karena memang komunikasinya kita pakai bahasa Inggris ya tiap hari. Sempat ngalamin kesulitan nggak pertama-tama? Tapi sebelum ke situ sudah terbiasa komunikasi bahasa Inggris nggak sebetulnya? Sebetulnya sudah terbiasa komunikasi bahasa Inggris karena dulu dari kecil sudah les bahasa Inggris. Ya terus untungnya teman-teman grup saya dia juga lancar ngomong Inggrisnya, jadi kadang-kadang kalau kita terlalu susah menjelaskannya pakai bahasa Indonesia, jelaskan pakai bahasa Inggris lebih gampang. Berarti nggak ngalamin kesulitan ya untuk ngikutin materi yang di kampusnya juga ya kalau gitu ya? Mengikuti materi dan penangkapan dari pelajaran ya nggak terlalu susah kok menurutku. Nah, buat nyiapin berkas untuk masuk ke kampus internasional, masih inget nggak butuh waktu berapa lama Al waktu itu? Mencari apa? Nyiapin berkasnya. Oh, nyiapin semua. Kalau nggak salah waktu itu aku nggak lama juga, nggak cepet, 3 bulanan persiapan mencari translate raport, ikut tes TOEFL. Translate kan ya? Harus ditranslate, nggak bisa. Soalnya harus translate sama harus translate
sah kan ya, yang harus ada ini asli gitu kan ya. Maksudnya dari pihak translatornya. Iya, ditunjukin kalau ini asli, bukan. Berarti buat format raport baru ya, maksudnya nyalin ya dari dari nyalin terus nanti disalinkan, terus nanti ada stempelnya yang menunjukkan kalau ini asli. Sah ya, sah ya. Nanti ada gitunya juga, terus harus tes TOEFL, persiapan tes TOEFL. Ada apalagi ya, nggak salah beberapa tes lainnya yang paling bikin ribet syaratnya apa? Wah, yang bikin ribet itu dulu disuruh buat video. Buat video perfilman ya. Ya, perfilman suruh buat video dan harus menunjukkan ya background dan historyku juga. Jadi bikin videonya sedikit pusing, video untuk berceritanya. Ada requirement-nya sendiri tuh? Buat videonya. Kalau nggak salah cuma 3-5 menit yang menjelaskan diri sendiri, describe who you are gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat singgung masalah TOEFL nih. Ya. Sekali tes langsung hit target atau beberapa kali tes baru dapat target skornya waktu itu? Sekali tes dapat target. Luar biasa loh ya. Oke, tapi kita tahu kalau memang kampus-kampus internasional ini pasti targetnya tinggi ya, Al ya. Itu pasti. Cuman again itu tergantung dari universitasnya butuhnya apa ya. Kalau yang kita bahas poinnya kan kita bahas IELTS sama TOEFL nih. Kebetulan di kampusnya Al sendiri butuhnya memang yang TOEFL gitu ya. IPT atau ITP waktu itu? Wah, nggak ingat ya. Tapi yang jelas kita butuhnya TOEFL di situ. Ya. Dan itu skornya udah lumayan tinggi. Persiapannya 3 bulan untuk nyiapin berkas dan lain-lain ya. Pokoknya di situ ya. Ada hal lain nggak Al yang akhirnya misalnya nih dari mentalnya kita sendiri. Kita tahu kalau Al bakal ninggalin rumah dan jauh, selisih 14 sampai 15 jam dari rumah. Iya. Ada persiapan khusus buat itu? Aku sendiri mungkin ya susah waktu itu untuk adaptasi, tinggal sendiri kan, sudah terbiasa tinggal sama orang tua. Oh iya, sorry aku potong. Tinggalnya di mana waktu itu? Sewa? Disewa apartemen sendiri. Oh, oke, lanjut. Pertama tinggal sama kakakku, terus setelah itu kakak pulang ke Indonesia, terus aku tinggal sendiri, terus pindah sama punya roommate teman saya. Oke. Ya gitu, ya adaptasinya ya susah karena ya sudah terbiasa sama orang tua, ditolongi di mana-mana. Oke. Gitu, tapi setelah beberapa bulan, kalau nggak salah lama 6 bulan, sudah mulai bisa menyesuaikan, harus bisa ya bersih-bersih dan lain, belanja yang supaya nggak harus belanja tiap kali kalau butuh itu kan ya, kadang-kadang ya lupa. Makanan susah nggak? Beras ada nggak di sana? Nasi kan kita orang Indonesia loh, ini nasi yang paling penting. Kalau belum makan nasi belum makan kan biasanya kan. Nasi ada kok. Indomie ada nggak? Indomie ada. Oh ya? Nemu Indomie. Ada? Mahal loh. Berapa? Kita di sini 2.600 sekarang. 2.600. Satu Indomie nggak salah ya, satu box, satu dosis 30. Oh jualnya satu box itu nggak bisa? Ya, ada satuan tapi aku lupa. Aku belinya biasa per box. Oh gitu. Satu box hanya $10. Jadi anggapannya 30 bagi dia, anggapannya 30 dia 5.000 10.000 mahal. Oh ya lumayan ya. Lumayan. Tapi ada ya. Tapi aman ya berarti ya di sana. Aman. Jadi kalau gimana susah ada. Tapi nasi tetap harus ada kan Al? Nasi ada. Sendiri. Beras di sana berapa Al? Wah, ya lebih mahal pada tapi belinya yang sak-sakan di sini? Sak-sakan ada. Oke. Bisa beli yang langsung sak-sakan 10 kilo ada kok. Sosialis di sana gampang ya tapi ya sama orang-orangnya. Punya tetangga apartemen nggak di sana? Untungnya waktu aku pindah sama tetangganya temanku juga. Jadi kita depan-depanan kayak film-film TV sitcom. Cuacanya sendiri gimana? Cuacanya biasanya panas sekali, nggak bisa. Panas ya? Iya, tapi nggak kayak Indonesia. Panasnya panas kering. Beda kan. Jadi kalau malam itu bisa dingin kadang-kadang. Oh, oke. Kalau Indonesia kan lembab. Jadi malam juga panas juga. Tapi justru panas ya di sana ya? Lebih panas lah. Lebih cepat gosongnya. Udah terlalu dinginnya bisa dingin banget ya berarti. Terdingin itu bisa di bawah 10 Celcius, kalau nggak salah 5 Celcius. Ya, terdingin waktu winter Desember gitu. Gue takut dingin banget sih. Ya aku dingin banget, harus tebel. Jaket tebel ya berarti ya? Jaket tebel. Oke, tapi pengalaman yang paling berkesan nih, kuliah di negaranya orang, boleh cerita nggak nih beberapa hal? Entah itu lingkungan kampusnya, teman-teman kampusnya Al sendiri, yang paling berkesan selama di sana apa nih? Berkesan mungkin teman-teman yang ketemu di sana juga ya, sosialisasi yang bisa di sana karena ketemunya orang internasional dari
Nggak dari Indonesia semua, dari multicultural, bisa belajar tentang dari ketemu salah sama teman baikku sekarang itu orang Cina, atau temanku lagi orang Minnesota, atau dari Thailand tapi dia campur India sama Denmark, ceritanya panjang. Tapi teman-teman yang di sana itu yang teringat karena mereka yang membantu kita belajar, bantu kita mengerjakan project. Jadi ya itu asiknya itu bisa bekerja sama dengan kuat gitu. Oke, kalau misalnya aku boleh summarize dari awal dulu ya Al ya. Kalau untuk pemilihan, kalau misalnya kita mau coba studi ke luar negeri, paling nggak kita cari tahu dulu soal jurusannya kita mau kemana ya Al ya. Terus nanti kita coba filter kampusnya dia ada di mana. Terus baru cari tahu requirement-nya mereka apa, entah itu TOEFL, entah itu IELTS. Tapi apakah memang semakan waktu itu? Maksudnya sepanjang itukah preparation untuk kita studi di luar negeri, terutama nyiapin berkas-berkas persiapannya? Dan ini sebentar Alp ngirim itu langsung ke sana ketika memang datang atau by email? By email dulu. By email dulu. Kalau nggak salah rapotnya harus kirim lewat surat. Soalnya post copy, harus hard copy nggak salah. Dikirim ke sana. Dan ya kita harus tunggu beberapa minggu sampai baru ada konfirmasi mereka menerima atau apa-apa. Oh gitu. Iya, tapi mungkin ya karena sekolah perfilman sama sekolahku juga masih sekolah baru waktu itu, soalnya beda waktu itu. Sekolah New York Film Academy itu lebih praktek daripada teori, dan dimana kalau sekolah-sekolah besar kayak USC atau UCLA itu lebih banyak teorinya, lebih banyak ya, itu lebih besar juga. Tapi untuk masuk ke sana mungkin ya aku baca-baca barusan itu lebih susah, harus siap-siap. Tes dulu nggak sih dulu? Harus tes SAT nggak salah. Online ya? Online. Tapi dari kampus juga untuk tesnya? Tes SAT tergantung SAT-nya ada di mana. Oh gitu. SAT kan per bulan atau per tahun tesnya, dan harus gitu. Susah juga itu SAT. SAT ini apa nih? Sorry, aku nggak paham. SAT itu anggapannya UNAS internasional untuk masuk perguruan tinggi. Oh oke. Jadi bisa masuk ke mana-mana. Dan itu tesnya bisa diambil di luar kampusnya ya? Memang di luar kampusnya? Di luar kampus, bukan kampus yang ngadain, tapi ada itu organisasi yang ngadain sendiri. Oke, dan itu jadi syarat, another requirement ya buat universitasnya ya? Iya, itu juga tergantung universitas yang mana. Jadi kalau pengen masuk universitas harus baca baik-baik, soalnya nggak semuanya pakai SAT, nggak semuanya pakai TOEFL, nggak semuanya pakai IELTS. Oke. Dari info ya, ternyata kalau harus betul-betul baca requirement-nya kayak tadi, kita nggak tahu kan tes itu ternyata ada dan dibutuhkan di beberapa universitas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, tetap harus baca dulu ya Al ya kalau gitu ya. Nanti baru bisa disiapin yang lainnya. Boleh ceritain lagi Al? Tapi tahapnya apakah? Menurut aku itu rumit ya. Cukup rumit. Tapi berkas itu memang tidak dibawa kita secara langsung dan harus dikirimkan hard copy-nya untuk nunggu konfirmasi selanjutnya dari kampus ya, begitu ya. Itu butuh waktu berapa lama waktu itu Al? Berkasnya sampai ke kampus. Ya kurang lebih ya 2 minggu 3 minggu baru sampai berkas yang hard copy, sudah sampai itu kampus semua. Terus dikontak, habis itu terus saya kirim video, saya kirim essay, baru berlanjut ke requirement selanjutnya ya. Requirement selanjutnya ya gitu. Oke, terakhir nih Al, untuk teman-teman semua, ada tips atau trik untuk mereka-mereka yang mau melanjutin kuliah di luar negeri? Jadi ya buat yang masih sekarang SMA kelas 3 kan ya, yang mau masuk kuliah di luar negeri atau mau masuk kuliah ya, tentukan jurusan yang mau dimasuki dulu. Soalnya nggak semua orang masuk jurusan cocok sama jurusannya. Sama seperti aku dulu masuk arsitek, terus merasa nggak cocok. Harus yakin. Soalnya kalau di sini gampang lah kalau mau pindah jurusannya ya, tinggal minta administrasi terus kemana. Betul. Tapi kalau di luar pindah jurusannya mungkin ada urusan visa. Jadi yakini dulu jurusan dan sekolah yang mau. Harus siap-siap adaptasi. Cari teman yang baik. Soalnya kadang-kadang di sana ada teman yang menggunakan orang internasional. Gara-gara mereka internasional nggak tahu cultural di sana. Tapi ya cari teman yang baik. Pasti ada yang baik, banyak kok. Soalnya internasional. Iya, multicultural ya. Kita nggak pernah tahu backgroundnya orang-orang kayak. Iya. Tapi kebanyakan orang-orang baik. Ya itu semuanya harus siap
kalau nggak siap ya susah. Oke, ini kalau misalnya kita summarize ya untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu yang lagi lihat podcast hari ini, paling nggak baca dulu semua requirement-nya, terus yakinkan juga putra-putrinya atau kamu sendiri yang mau daftar kuliah di luar negeri, pastikan dulu jurusannya kamu mau masuk yang jurusan yang kayak apa nih, mau kemana juga. Kampus sudah nemu, kamu lihat kondisi kampusnya kayak apa, negaranya kayak apa juga, sosial culture-nya dia gimana, terus apakah lingkupnya juga international student yang kayak gitu ya Al ya berarti ya. Requirement-nya ini beda-beda kalau Al cerita kalau di New York Film Academy ini dia butuhnya TOEFL tapi skornya juga lumayan tinggi nih untuk yang kayak gitu. Nah, terus ada tes lain yang tadi kita sempat bahas. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu dan baca dulu requirement-nya baru mantepin hati, mantepin mental juga, yakinin orang tua kalau memang teman-teman mau ngelanjutin itu di kampus internasional. Yang kayak gitu ya berarti ya Al ya. Ya. Oke. Ada tips lain untuk teman-teman kalau misalnya aku mau tanya lagi nih Al, terakhir aja. Ya, oke. Masih ingat nggak berkasnya waktu itu apa aja? Ada visa, ada tes TOEFL, Ada visa, tes TOEFL, terus tadi apa namanya? apa? Tes yang apa tadi namanya? Apa SAT itu tergantung sekolahnya juga. Itu di kamu ya, visa, TOEFL, SAT. Visa, TOEFL, terus ya kirim rapot, dan ya visa itu juga susah ya, harus ngobrol sama orang US di government tertentu. Oke. Ya, gampang buat orang gagap, jadi ya siap-siap. Soalnya orang-orang sana kadang-kadang keras banget supaya tahu orangnya Bener-bener yakin bener-bener ya, kamu beneran yakin nggak ngelanjutin studi gitu ya? Atau kalau kadang-kadang kan juga ada orang yang suka gelap gitu kan, ya nggak baik juga kan ya, kan harus dikerasi supaya ngerti intensi mau sekolahnya sungguhan atau enggak gitu ya. Jadi ya semuanya harus siap, harus gitu aja. Oke, jadi teman-teman harus siap ya intinya ya kalau gitu ya. Pokoknya semua dibaca dulu requirement-nya, apa yang memang diperluin langsung disiapin. Waktunya juga tentatif ya, seberapa banyak berkas yang dibutuhkan dan requirement-nya seperti apa nanti teman-teman bisa sesuaikan. Tapi yang jelas yang paling penting adalah persiapan ya Al ya. Harus betul-betul disiapkan apapun itu yang terjadi. Al, thank you untuk podcast hari ini. Thank you so much untuk ilmunya. Semoga nanti bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton podcast kita hari ini, kita juga punya banyak sekali kegiatan dan aktivitas yang akan kita lakukan setiap weekend. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ketinggalan apa aja acaranya, teman-teman bisa langsung klik link di bawah video kita kali ini. Thank you sekali lagi Al, thank you semuanya.